Jadi saya rasa karena malu hati sehingga mereka sepertinya begini mengambing hitamkan seseorang. Aku diganggu, saya diganggu dengan N26 lah ngomongnya kan. Nah, sampai pola-pola teman saya sendiri, teman perjuangan di dalam gerakan, sampai bodok bin dongo, saya bilang kenapa mereka nggak kenal saya, mereka nggak kenal Hangki, nggak pernah. Kita nih orang-orang yang di awal tahun kemarin berhadapan dengan namanya FPI. Ada lagi nih, Olan. Mana nih Olan? Habis Olan Susu Kuda ya. Lalu Pak Sabto. Silakan Olan. Shalom, selamat malam. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih, ini perdana saya ikut Zoom ya. Jadi saya yang tadi memikirkan mengenai MKC ya. Jadi saya harap dari Pastor sendiri, Paul Jang, tetap kita berdoa melalui cara masing-masing kita berjuang. Ya. Jadi saya juga sepikiran dengan Pastor bahwa dilihat dari kasus MKC ini sebenarnya sebenarnya kasus kecil ya, hanya sebenarnya nggak bisa dibesar-besarkan lah. Tapi ini bisa menjadi bumerang kepada banyak pihak ya. Ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi dan Kapolri yang kebetulan juga Kristen. Karena kalau memang Napoleon Bonaparte mau menyiksa MKC, dia bisa menyuruh orang. Tidak mesti dia harus terang-terangan menunjukkan diri agar terlihat dan diliput media. Jadi permainan itu sudah ada dari awal. Kemudian, kalau kasus MKC ini dibawa ke pengadilan, itu keuntungan besar buat kita. Itu akan pukulan telak bagi mereka yang selama ini mengimani yang tidak seperti tertulis. Itu jadi MKC kan semua ada dalil-dalil diambil dia. Itu akan dibongkar di pengadilan. Itu akan diliput media massa. Itu akan pukulan berat bagi mereka, terutama yang bukan NU. Kita tahu NU ini kan agak kejawen ya. Yang Muhammadiyah dan aliran keras lainnya itu akan jadi pukulan berat bagi mereka. Jadi saya yakin dari pihak mereka dan ulama-ulamanya ini menghindari kasus ini sampai ke pengadilan, karena imbasnya bisa ke politik, bisa ke iman kepercayaan terguncang. Jadi saya teringat kasus Martin Luther, bahwa dia ingin mereformasi, yang kejadiannya malah revolusi di masyarakat. Padahal dari dia mau reformasi. Jadi memang kekhawatiran Pastor Jang, saya setuju. Jalan terbaik sepertinya memang MKC harus lenyap, jadi tidak ada bekas. Tapi kita juga tidak inginkan ini. Karena MKC itu anak Tuhan, saya percaya dia sudah siap untuk ini. Jadi mari kita semua untuk tidak saling menunjuk. Jadi saya nggak nyalahkan dari Pastor Jang, juga dari pihak lain kita berdoa mencari petunjuk bagaimana membantu MKC dengan cara kita masing-masing. Betul. Dengan petunjuk Tuhan bagi kita masing-masing. Saya kira terima kasih untuk semuanya yang diberi saya kesempatan berbicara. Salam. Betul. Jadi kita semua punya cara masing-masing. Sinergikan. Itu kok orang udah nangkep ya. Aduh, Oonnya minta ampun loh. Tiap orang punya cara sendiri-sendiri. Kita bisa musuhnya, Pak. Iya. Kok malah saling jegal lah. Itu kan malah dikira menjegal. Kita itu tidak pernah menjegal. Malah kita nanya butuh apa. Ditanya butuh apa malah ngocehnya macem-macem. Ya Pak Putih, kita tanya butuhnya apa? Kalau Pak Sabto ini tanya butuhnya apa Pak Sabto? Oke, kita butuh 200-300 nasi bungkus, langsung kita kirim. Kan jelas butuhnya 300 nasi bungkus Pak, mobil komando, toa, ini segala macam, kirim langsung. Kalau ditanya itu butuhnya berapa, kayak Kanuru kemarin, aduh nangis, saya di strike, mau bayar tanah 30 juta, kita patungan, nomor rekeningmu mana? Kalau kita mah nggak pakai basa-basi, tapi kan dia nggak mau kasih ya, gimana kita mau kirim? Coba kalau malam itu dia kasih, ya kan? Kita minta. Iya, nah itu aneh Pak Putih. Udah dilepas track ya, mau bilang apa kita kan? Iya, udah lepas track ya, jangan lagi dong, minta lagi kan, berarti kan ada duitnya. Kalau kemarin kan kita kasih. Oke, ini Susu Kuda lalu Pak Sabto ya. Pak Putih tetap kapan saja bisa masuk ya. Yang jadi co-host kapan saja bisa masuk ya. Susu, udah. Mau.
Iya, sebelumnya Shalom, Rahayu, buka, cus, gubrak, ulala bebe. Jangan Salam lupa jam tangan 15. subscribe. Jangan lupa subscribe Susu Kuda. Mak Nyos. Luar biasa. Salam jam tangan 15 miliar, salam Rolls Royce, dan salam private jet. Waduh, Pak Paul, ini saya minggu lalu ada co-host yang salah kick saya. Gara-gara ada yang diserupakan. Iya, Terus siapa saya itu? kena ban seminggu. Terus sekarang baru bisa masuk. Aduh. Nih. Iya, ini soalnya co-hostnya lagi galak-galak. Soalnya banyak yang spam gitu ya, kurang ajar. Waduh. Jadi mungkin co-hostnya lagi pencet orang lain, kan dia geser terus kan. Setiap kali apa dia geser terus kan namanya kan. Nah, itu terus kepencet. Nah, gitu loh. Dikunci seminggu sama Nabi ke-26. Waduh, ngeri deh. Ya, jadi gini ya Pak ya, ada beberapa hal ya Pak ya. Tapi ya pertama saya setuju ya, kita semua ada cara berjuang sendiri ya. Seperti saya bilang ya, kita, kalau ya mungkin buat saya pribadi ya, saya gubrak-gubrak. Tapi ya kalau saya mau kutip si Napiling Lumbonatai, ya gubrak-gubraknya dengan tindakan terukur ya, supaya nggak mati konyol juga. Tapi saya lihat kasus Pak Muhammad Kc ini kok makin lama kok makin pemahaman dasmu yang berkuasa Iya. gitu loh. Hari Sabtu kemarin aja ya kan Pak Paul tahu ya yang saya bahas di YouTube saya sampai ngeri-ngeri sedap tuh ya yang mengenai Superman biru, terus ada website. Oh iya, saya lihat itu. Tahu ada. Saya lihat itu, saya kenal. dikirimin sama para Jauti, terus saya langsung nonton itu. Ngeri malamnya banget itu. tuh ya. Iya. Saya itu lagi ke Pak Den Paul, Haag kalau nggak salah, itu lagi di Den Haag itu. Wah, luar biasa. Iya, jadi Seru banyak ya. efek-efek Terus kejut ya. Iya. kan ada satu lagi yang masuk, siapa itu kan? Wah, yang maju tak gentar membela Kamarudin dan Muki itu kan. Oh iya, waduh itu benar-benar ya. Iya, tapi Nggak ngerti tapi- ujung pangkalnya langsung, ya kan? nah itu dia Pak, ya makanya. Tapi malah begitu ya, makin banyak kejanggalan, makin banyak efek kejut. Malah kemarin ada seorang tokoh yang tadi Ito Lisoy udah bilang itu, yang suruh stop bahas MKC. Waduh, itu kan bagaikan John Terry yang meleset tendangan penalti pas final Liga Champions tuh. Itu aneh banget ya. Salah Soalnya itu. makanya seperti yang kita tahu, kasus Asia Bibi kan Bapak tahu ya, yang di Pakistan itu, yang kasus penistaan agama, dia bisa terselamatkan dari hukuman mati, dari amukan massa itu justru gara-gara disuarakan habis-habisan Pak, sampai ke dunia internasional. Soalnya seperti yang Bapak Paul bilang, apa yang terjadi sama Pak Muhammad Kc kan bisa terjadi sama semua orang ya, terutama kita, teman-teman yang masih di tanah air. Seperti contohnya ini ya, ada puisi yang dari pendeta aliran apa tuh saya lupa, Lutheran ya, yang namanya Martin Niemöller itu. Kalau kita nggak menyuarakan, kayak ideologi khilafah itu bisa datangnya sedikit-sedikit Pak. Tahu kan Pak yang puisi yang First Day Came itu Pak, yang mula-mula mereka menciduk sosialis, aku tak bersuara karena aku bukan sosialis. Terus mereka menciduk serikat pekerja, aku tak bersuara karena aku bukan anggota serikat pekerja. Terus kemudian mereka menciduk Yahudi, aku tak bersuara karena aku bukan Yahudi. Terus kemudian mereka mencidukku dan tak ada yang tersisa untuk bersuara untukku. Jadi khilafah itu dikit-dikit Pak datangnya, seperti Nazi Jerman dulu. Nah kalau Pak Muhammad Kc ditangkap, banyak kasus banyak ketidakadilan, kita nggak boleh bersuara, kita diam aja, kita bilang nggak apa-apa lah Pak Muhammad Kc ini bukan kita. Terus misalnya ada wacana wisata halal, kita diam aja, kita bukan orang Toba kok gitu. Nah itu kan bahaya sekali ya Pak ya. Bahkan Pak Layar Teologi kemarin kan bilang, katanya UAS sudah bilang kalau orang murtadin tuh harus ada undang-undangnya yang supaya bisa dihukum pancung apa ya, Pak Layar Teologi bilang. Nah kalau kayak gitu aja kita diam aja, kita bukan murtadin, kita diam aja. Nanti lama-lama tuh khilafah udah berdiri kan Pak ya. Jadi ngeri banget gitu. Apalagi propaganda tokoh-tokoh tertentu di tanah air malah bilang dunia harus belajar dari Indonesia soal toleransi. Sementara wartawan Prancis Thomas Oswald aja kan bilang ya Pak ya, katanya kalau bukan karena kita viralkan kasus Pak Muhammad Kc ke dunia internasional, terutama pas saya update dia dulu itu ya Pak ya, karena di artikel internasional tuh perlu diupdate, mereka cuma bilang dilumurin tai doang, padahal perlu diupdate tuh, kan detailnya saya udah update tuh ke Pak Thomas Oswald, yang dicekokin suruh makan tai. Dia bilang dia sama pembaca Aletheia itu kesannya sama seperti propaganda yang dimunculkan oleh tokoh tersebut. Oh Indonesia itu toleransinya tinggi, umat beragama baik-baik saja. Mereka nggak nyangka ada persekusi Kristen minoritas gitu. Segitu pentingnya Pak menyuarakan. Kalau misalnya kita disuruh stop membahas, suruh stop menyuarakan, apa jadinya gitu Pak.
Nah, begitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang terakhir, yang kedua dan terakhir, saya mau nanya juga nih Pak. Kan netizen pada khawatir Pak sama keadaan MKC sekarang. Jadi belum ada kepastian ya Pak ya, mungkin dari bisikan-bisikan burung-burung pipit Pak Putih dan Pak Paul gitu, keadaan Pak MKC. Soalnya banyak netizen yang bertanya-tanya gitu Pak. Ya ini sebenarnya ada burung berseliweran, belum A1 ya, belum A1. Lawyernya mau diganti. Ini belum A1 ya. Ini saya masih nggak ngerti ini kenapa gitu loh. Kenapa tiba-tiba katanya mau ganti lawyer. Oh Pak, belum jadi ketemu Pak. Nah itu saya nggak ngerti. Ini kan burung-burung masih berseliweran, ya kan? Saat ketemu udah Pak Putih dengar juga ya. Pak Putih tahu juga ya masalah ini ya. Kita udah siap mau ketemu Pak, tapi yang saya nggak jadi ketemu udah buat janji. Meleset. Ya. Oh gitu ya Pak ya, tapi belum A1 ya Pak Ya, ya. cuman ini belum A1 ya, kita nggak ngerti ini bener Satu tapi pertemuannya tidak jadi, makanya kami coba lagi bisa saling komunikasi lagi. Udah salah paham. Oke. Mudah-mudahan Baik. karena ini bahaya sekali kalau dipegang sama Kamarudin terus, akhirnya dijual juga lama-lama si Aceh bener-bener mati beneran itu di sel itu. Iya, soalnya banyak yang khawatir ya Pak ya, banyak netizen yang khawatir karena terutama seperti yang saya bilang tadi, terutama fotonya aja nggak ada gitu ya, seperti Fotonya di aja YouTube nggak saya. ada update-nya kan aneh. Iya, di YouTube saya kan saya udah bilang saya ketemu Cristiano Ronaldo tanggal 24 Oktober, ada loh fotonya sama tanggalnya, coba deh lihat di YouTube saya. Tapi kalau ini seperti yang Pak Kuryake Hemera bilang di live chat saya, dia bilang, oh saya ketemu Lionel Messi di Paris kemarin sempat peluk-pelukan selama 5 menit. Terus saya minta, Pak Kuryake, mana nih fotonya sama Lionel Messi? Dia bilang, HP-nya lowbat. Dia bilang, Siapa? Lu peluk-pelukan sama Nikita Mirzani? Kapan? Waduh, ini jadi miring nih. Bukannya saya nggak percaya. Jadi heboh ntar ini, jadi heboh Pak. Ya, dia digoreng lagi nih. Nggak bener ini. Nggak bener. Yang penting sudah viral dulu. Masalah bener apa enggak, yang penting sudah viral dulu. Tapi ya poinnya gitu Pak ya. Kayak misalnya Pak Kuryake Hemera bilang ketemu Lionel Messi, bukannya saya nggak percaya Pak ya. Tapi mungkin Pak Muhammad Kake tanpa ada foto terakhir apa gimana, mungkin menerapkan sistem berbahagialah yang percaya tanpa melihat. Gitu ya. Kita juga nggak tahu nih Pak nih. Tuh. Makin lama makin kan sudah jadi trinitas itu kan. Pengacaranya kan sudah menjadi trinitas Mahanajis kan. Lawyer, politikus, dan pendeta. Trinitas Mahanajis kan. Bagi ya, waduh Bapak Paul bahaya banget. Saya bilang Lionel Messi, bilangin yang lain lagi nih. Wah, ntar bisa terjadi konflik paradigma dan konflik terminologi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Pokoknya kita seru-seru ya ini ya. Sabto Harun, wah ini dia nih. Pak Paul. Ya, Pak Victor. Boleh Pak Victor. Ya, rencananya Pak Paul kemarin kan sempat tercetus gitu ya. Mungkin melalui Gelarwa juga untuk konsultasi hukum Pak Paul. Ya, iya kita mau bikin harinya, nanti lagi cari harinya, nanti Pak Bahtiar biar yang jadi koordinatornya. Iya, karena anak-anak Tuhan itu banyak yang dipersekusi atau apapun kan mereka bisa meminta konsultasi lah paling tidak hukum yang berlaku di Indonesia. Kita nggak konsultasi dengan hukum yang di luar, tapi di Indonesia yang berlaku ini Pak Paul. Jadi Pak Bahtiar kira-kira masuk sini belum ya Pak Bahtiar? Ada yang bisa hubungi Pak Bahtiar nggak ya, suruh masuk ya? Kita langsung jadiin aja langsung, jangan pakai lama. Betul Pak Paul. Mana nih Pak Bahtiar ini? Bentar ya, saya cari, biasanya udah masuk. Ko Amin. Ya, mana nih si Jones, mana Jones ini? Biasanya dia hubungin ini. Oke deh, nanti kita tunggu moga-moga masuk ya. Nanti kita langsung bilang janjian mau hari apa, jam berapa. Ntar saya buka Zoom-nya, terus masuk situ, ya kan? Nanti biar Pak Bahtiar yang jadi pembina di situ kan? Saya telepon Pak sekarang. Ya, siap Pak HW. Wah, ini terima kasih. Ini karena saya. Oke, lanjut ya. Bagus Pak Victor, terima kasih. Jadi kita kan nggak pakai lama ya, langsung dijadiin aja itu hari apa gitu kan. Langsung ini, wah ini dia nih komandan lapangan kita nih, Sabto Harun. Ya, salam. Shalom. Luar biasa ya. Nitrogen 26. Ya, bikin bumi goncang-ganjing. Aduh, luar biasa. Tapi luar biasa. Inilah Tuhan kasih nabiya-nabiya seperti ini kayak Yeremia kan yang kadang-kadang sepertinya aneh-aneh tapi belusukannya tepat. Ini Pak Paul, ini luar biasa loh adanya perkumpulan yang ada di Pak Paul.
ini kan kemenangan dari apapun yang dilakukan oleh relawan atau apapun itu nonsen, karena sekarang kita aja diserang loh. Insiden kami serangnya begini sama sesama teman. Jadi saya sangat tahu sekali peristiwa apa yang terjadi ketika kami turun di lapangan, terus ada yang gembosin. Sampai tadi saya dapat berita, wah dia cuap-cuap teman saya. Tapi kemarin saya analisa ketika mereka turun, kami ada di lapangan dan kami punya gaya algojo. Kalian bicara tentang yang tidak benar, kami turunkan semua. Nah, ujung-ujungnya kami punya hikmat, Pak Paul. Ternyata begini. Kenapa dia iri hati? Karena kita sedang membela Muhammad KC, sedangkan salah satunya kan ada Waloni. Nah, kita nggak berseru ke tentang Waloni. Ini yang menjadi sebuah ini ya. Ternyata mereka pingin supaya Waloni juga diomongin, karena kan selama ini mereka mempertanyakan tentang status Waloni, belum ada hal-hal yang artinya belum ada pelaporan atau belum kuat lah buktinya. Jadi saya rasa karena malu hati sehingga mereka sepertinya begini mengambing hitamkan seseorang. Aku diganggu, saya diganggu dengan N26 lah ngomongnya kan. Nah, sampai pola-pola teman saya sendiri, teman perjuangan di dalam gerakan, sampai bodok bin dongo, saya bilang kenapa mereka nggak kenal saya, mereka nggak kenal Hangki, nggak pernah. Kita nih orang-orang yang di awal tahun kemarin berhadapan dengan namanya FPI. Kami berhadapan itu nggak lewat jarak jauh. Kami berhadapan langsung. Dan ingat, Habib Rizik ketangkep itu kami juga punya kontribusi. Kami teriak-teriak. Jadi sekarang bukan gerombolan N26 juga, tapi gerombolan berat lagi turun di lapangan. Khususnya kami dengan tim untuk menyuarakan Pancasila harga mati. Ya, panglimanya ada Pak Putih, saya setuju. Jadi saya mau bikin pinter sama teman-teman. Mereka recehan-recehan 30 keping seperti kejadian Yudas. Ini teman-teman saya sendiri. Ternyata kelompok kami yang kami lakukan dengan secara hati yang penuh dengan ketulusan, ini banyak yang sangat mendukung. Nah, ini untuk nanti di aksi ketiga Pak Paul atau semua yang ada di sini ikut turun, ikut aksi, ikut ambil bagiannya, karena di aksi di 3 ini pas 10 November mungkin juga teman-teman memviralkan lewat media, tapi kita turun untuk membuat gonjang-ganjing bahwa Indonesia harus terbuka dengan hukum. Ini kenapa saya udah mendidih, Pak, saya penginjil, tapi kenapa saya turun? Ternyata kita harus juga memberitakan firman atau memberitakan kebenaran itu juga dengan seperti ini. Nah, ini saya dengan tim dukung aksi ketiga. Nanti mungkin Pak Putih udah tahu tanggalnya atau teman-teman, tapi kami sedang mensiasati orang-orang yang menggonggong orang pinter lewat. Ya, mereka seperti seperti bodoh teman saya. Nanti setelah acara ini kami akan kupas dan kami akan panggil satu persatu. Nah, termasuk Pak namanya Andreas. Kemarin mereka nggak ada yang dukung, tapi karena kita kompak, kita datang dan kami liatin supaya kata-kata yang membuat memecah belah itu nggak keluar. Karena mereka kan begini, Pak, kami tuh gayanya seperti kayak Murtadin juga, dihalalkan untuk dibinasakan, pengikut Paul Jang dihalalkan. Wah, kami telepon satu persatu. Kenapa kalian harus benci? Oh, nanti kita diskusi. Nggak perlu diskusi, kamu masuk dong di Paul Jang. Apa konsepnya? Kami konsepnya manusia memanusiakan manusia. Kalau kalian duit untuk duit. Saya tahu kalian siapa, Noval, Andreas, dan beberapa orang. Kami tahu perjuangan kalian hanya ukuran dengan uang, dengan kedudukan. Dia malu. Terus akhirnya ditelepon nama Angki. Jadi saya sih berharap nih teman-teman di sini semua, ayo tanggal 3 aksi ketiga kita turun lewat apapun. Ya, saya mau, kalau saya saking semangat donasi, kan di sini ada Pak Putih nanti mengkoordinir supaya aksi tanggal itu kita menyuarakan lewat segala gagasan, ide bagaimana hukum, terus kaum minoritas, terus orang-orang yang terbelenggu. Ini kan konsepnya sebetulnya khilafah yang bermain, Pak. Kita Panglima Pancasila harus turun. Ini
khilafah. Jadi kalau proyek ini goal, mereka sudah mendapatkan satu ruang publik untuk bisa menggagas hal-hal kebijakan khilafah yang lainnya. Jadi perlu kita berseru, kita bersatu. Saya penginjil, kalau tahu kebenaran kami tetap turun. Kami sudah lepas, artinya gini, di rumah Bapak banyak tempatnya. Jadi maksud saya udah waktunya, Pak. Kalau melihat konsep sekarang adalah konsep yang dilakukan oleh pihak-pihak khilafah masif. Dan teman-teman kami kok dibodoh-bodohin, tapi saya tetap semangat. Jumlah kami banyak dan kami juga militan, dan tanggal aksi yang akan kami lakukan, kami akan bersuara. Apapun risikonya itu kami. Jadi saya perlu dukungan. Terus juga nanti saya senang ya ketemu Komandan Pancasila. Saya sebut Komandan Pancasila lah Pak Pute, karena setelah almarhum Budi Jarot meninggal, tidak ada lagi panglima-panglima. Kalian masih jejaring dengan Budi Jarot juga ya? Iya, kami di Budi Jarot. Iya. Kami sampai sempat dikejar-kejar sampai apa tuh si Risik semua kami yang turunin bendera, kami yang acak-acak semua sound system, bahkan ketemu si Amin Rais kami adu body. Jadi kami udah bukan kita sok berani, tapi kami udah mendidih karena kebenaran inilah yang mimpin dalam hidup saya. Bukan karena akal, bukan karena kami sok jago. Kami lihat ketidakadilan sudah di mana-mana. Nah, inilah yang saya butuh. Tolong dukung terus aksi ketiga supaya suara yang terkecil kita didengar dengan suara yang banyak. Jadi Pak Paul tetap maju, walaupun Pak Paul ya kan, ya biasalah pemimpin ya kan, jeder-jeder, kedubrak. Pak Paul lagi. Saya akhirnya menjelaskan, kita nggak ada, inisiator kami adalah dari pikiran, tapi teman-teman kami bermitra karena kami adalah orang tahu kebenaran. Jadi apa salahnya? Ternyata mereka bodrek semua. Ya kan, jadi Pak Paul mungkin saya banyak panjang karena saya semangat, ya kan, semangat sekali. Apalagi ketika ini kami nginjil, memberitakan lewat sekarang kan di Roma pasal 13 bahwa di dalam pemerintahan adalah utusan Allah. Jadi kita mau beritakan itu lewat Injil. Jadi saya rasa ini sangat terhormat Pak Nitrogen 26. Kalau bahasanya nanti saya mau yang ngebut terus, jangan sampai berhenti sebelum sampai tujuan. Itu Pak Paul. Jadi saya bukan banggain Pak Paul atau Pak Pute atau semua yang ada di tempat ini, tapi Tuhan tuntun kami untuk ada di lembaga ini. Saya siap. Pak Pute Pancasilanya Pak Pute Galarua, keren. Galarua itu saya mungkin saya akan, karena saya juga apalagi hidup ya kan, hidup kan Tuhan bilang berilah sedikit untuk yang banyak. Kalau kamu punya kebenaran, berilah kebenaran. Ya, saya punya yang sedikit, tapi kebenaran ini untuk membela yang banyak. Itu Pak Paul yang saya ceritakan. Terima kasih Pak Sabto, luar biasa komandan lapangan kita ini. Iya, kemarin sama Frankie sempat difitnah juga tuh ya, gila-gilaan mereka. Tantangannya banyak ya, jadi orang itu tadi ya. Tapi bener, Tuhan sertai, jangan khawatir ya. Kita juga terus berdoa juga tiap pagi buat kalian semua ya. Oke, ini